Guys, how are you today? Hai, ketemu lagi sama aku dan hari ini tema readingannya apa? Kita simak sebentar lagi. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan diberikan umur panjang, keamanan ya dalam kehidupannya, aman pokoknya dari hal apapun. Meskipun mungkin lagi ada masalah asmara atau keuangan, semoga nggak lama-lama ya, cuma sehari dua hari aja lekas selesai, rampung dan pulih lagi, stabil lagi ya. Dan supaya kuat imannya, supaya kuat raganya, itu memang harus punya uang. Oke. Oke guys, jangan jangan terlalu dengar omongan aku ya. Tapi emang bener kan, kalau nggak ada uang kamu pasti bakal banyak kepincangan dalam setiap bidang kehidupan ya. Betul, betul banget. Kamu merasa nggak bakal nyaman, nggak bakalan bisa masuk ke mana ya, masuk ke pintu ini, pintu itu, nggak akan bisa gitu. Tapi kalau kamu punya banyak uang, kamu nyaman secara pikiran, hati tenang. Meskipun punya banyak masalah, kamu nggak pernah kepikiran dengan masalah tersebut. Bener. Ya pasti kamu pergi belanja, beli makanan enak-enak ya. Atau mungkin kamu pergi ke salon tuh, mungkin kalau cowok kan, ayo, apa yang bisa dia lakukan kalau uang banyak? Ayo. Ya pasti membahagiakan orang tuanya kan. Nah, dengan seperti itu bisa menghilangkan rasa sedih, kecewa terhadap pasangan ya. Oke, aku mau bawain temanya hari ini adalah seseorang ini mencintai kamu dan dia kini meminta apa ya? Meminta validasi dari kamu. Ya, kita lihat siapakah orang ini yang mencintai kamu dan meminta validasi cinta dari kamu juga. Di sini ada the chariot ya, seseorang yang sudah lama berjalan berdampingan dengan kamu ya teman-teman ya. Seseorang ini juga sudah lama hubungannya sama Anda dan saat ini dia pingin banget kamu validasi kehadirannya ya, betapa pentingnya diri dia buat kamu. Dia pingin banget ngedenger hal itu. Dia magician, seseorang yang mungkin aku lihat di sini punya kepribadian yang cukup unik kalau aku lihat ya. Dia ini tampil sederhana, tetapi terlihat seperti sedang cari pusat perhatian gitu ya. Kelihatannya sederhananya itu untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan apa ya namanya ya, kata-kata mutiara lah dari orang-orang yang datang kepada dia ya, atau melihat dia gitu. Kita lihat siapakah orang yang saat ini minta validasi kamu. Dia pasangan kamu ya, seseorang yang memiliki atau keinginan untuk hidup dengan kamu, bahagia dengan kamu. Seseorang itu adalah pacar kamu atau suami kamu atau istri kamu ya. Di sini ada the star. Kenapa sih dia seperti itu ya? Karena di sini dia sepertinya sedang haus kasih sayang. Pertama, yang kedua, dia lihat kamu tidak fokus kepada dia saat ini ya. Dia lihat kamu tidak mengurusi hidupnya, tidak perhatian gitu terhadap dia. Dan dia juga ngelihat kamu sekarang ini tambah kesini kok tambah banyak perubahannya. Di sini aku lihat membuat kamu kayak lebih tenar, lebih terkenal di luar ketimbang kamu banyak perhatiin dia. Dia nggak mau kamu sampai jadi pusat perhatian orang lalu ngelupain dia ya. Dia khawatir dan punya perasaan bahwa kamu saat ini seperti menjaga jarak dari dia. Ada di chariot ya, sepertinya kamu nggak fokus ke dia dan di sini dia sedih. Berharap kamu bisa memberikan perhatianmu, mengerti tentang perasaannya dia ya. Dia butuh kasih sayang, butuh apa ya, kalau aku lihat tuh di sini, coba mengerti tentang bagaimana diriku ya, apa mauku gitu ya. Dia sosok yang
lembut sebetulnya secara batin ya, dia ini orangnya lemah lembut, tidak mau dikasari, kalau bicara sama dia tuh harus pelan gitu ya. Bentuk penghormatan dan kasih sayangnya adalah dengan bersuara lembut gitu ya. Dia senangnya seperti itu. Dan Seven of Swords, dia takut kamu berkhianat ya, dia takut kamu pergi diam-diam gitu ya, menjalin hubungan dengan dia begitu sangat lama dalam keadaan baik-baik saja, tiba-tiba kamu pergi menghilang dengan seseorang yang mungkin saat ini kamu sedang dekat dengan dia. Ini adalah pikirannya di bawah alam sadar dia yang selama ini terus saja berulang, sehingga hubungan kamu dan dia di kehidupan percintaan ini seperti tidak sejalan, tidak sepemikiran. Jadi dia nganggap kamu adalah orang yang sedang menyimpan rahasia, sedangkan kamu menganggap dia adalah, kita lihat, Ten of Swords, kamu capek ya, kamu capek di hubungan ini. Kamu udah lelah di hubungan ini. Kamu pingin bebas dari semua penderitaan yang sedang kamu jalani saat ini ya. Kamu selalu mendapatkan kesakitan, selalu mendapatkan ketidaknyamanan di dalam hubungan ini. Kamu ingin terbebas. Namun di sini terbentur kayak kebingungan ya, karena di belakangmu ada sosok orang tua ya, ataupun di sini anggota keluarga dia, atau ini anggota keluarga kamu. Tapi di sini aku lihat mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan kamu dan dia. Di sini aku ngelihatnya badai yang datang di dalam hubungan kamu dan dia ini diciptakan situasinya dari luar kalian berdua gitu ya. Jadi seseorang yang saat ini mencintai kamu, dia butuh validasi dari kamu, pingin dapat perhatian gitu dari kamu, karena selama ini kok kayaknya kamu nampaknya mulai longgar, mulai tidak memperhatikan keadaan dia dan kebutuhan dia, atau mungkin banyak mengurangi komunikasi, dan kamu juga sekarang sudah banyak berubah dalam tampilan, dalam berstyle kamu, berpakaian, atau mungkin cara bicara kamu atau cara berjalan kamu sudah mulai berbeda, dan dia sangat memperhatikan semua yang terlihat dari kamu, perubahan-perubahan dari awal sampai hingga detik ini. Dan energi yang aku lihat di sini, energinya kamu guys, kamu kebingungan nih, karena kamu menjalin hubungan dengan dia banyak sekali mendapat serangan, ataupun keadaannya banyak membuat kamu tidak nyaman dekat dengan dia atau memiliki hubungan dengan dia. Ini dari luar ya teman-teman ya, serangannya dari luar. Ini bisa anggota keluarganya, atau bisa juga memang di sini faktor dari cara berpikir orang-orang kebanyakan di hubungan kamu dan dia. Jadi banyak orang yang menyimpulkan bahwa hubungan kamu sama dia itu kayak apa namanya, nggak seimbang gitu ya. Misalkan ya, mungkin ada perbedaan di sini agama, atau mungkin juga suku budaya yang menyebabkan mungkin ada gosip-gosip beredar di luar ya, yang membuat kamu saat ini selalu kayak terfokus ke omongan orang lain ya. Tapi itu pun tidak membuat perubahan yang signifikan kepada mental kamu, karena kamu di sini udah aman. Kamu punya sekat dari hal-hal yang buruk yang datang, yang akan merusak mental kamu dan pikiran kamu ya. Intinya gitu, kamu tuh udah punya persiapan, udah punya kayak pelindung diri lah ya, kalau ada sewaktu-waktu dari luar itu ada bencana, ada badai yang datang gitu ya, menerjang hubungan kamu dan dia. Kamu udah ngerti nih, saat kamu ngejalin hubungan sama dia baik-baik aja, kok tambah kesini kok tambah banyak masalah ya di dalam hubungan ini tuh. Kamu ngerasain hal seperti itu dan kayak ngerasa kesiksa banget, dan udah capek, udah lelah, dan kamu juga dengan dia sering bertengkar. Komunikasinya nggak pernah nyambung, nggak pernah enak, nggak pernah adem, selalu ada saja kekusutan atau konflik lah gitu intinya ya. Ada selalu debat gitu dengan dia ya. Ada Two of Swords, kebingungan yang kamu hadapi saat ini terhadap diri dia,
diajak komunikasi apa aja kok kayaknya nggak enak gitu ya, diajak, mungkin pergi keluar juga kok kayaknya nggak nyaman. Dia nggak menampakkan keromantisannya atau memang, tidak memperlihatkan bahwa dirinya itu siapa buat kamu gitu. Jadi seakan-akan kamu juga tidak merasa dipalidasi kalau kamu adalah pasangannya dia. Jadi kalian tuh sama-sama, menginginkan hal yang sama, tapi memang keadaan kalian tuh dipengaruhi oleh orang-orang sekitar, sehingga kebahagiaan kalian tuh benar-benar terancam. Kalau aku lihat dari kartunya seperti itu ya, kalian tuh benar-benar sedang dipermainkan oleh orang-orang yang ada di luar lingkungan gitu. Dan ini lebih dahsyatnya lagi, orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kalian dan banyak dibantu oleh kalian gitu. Kenapa sih mereka seperti itu sama kamu? Kita lihat ya. Ada Knight of Pentacles, ini karena uang sih ya, mungkin juga bisa harta, bisa warisan, dan ini ada Knight of Swords yang menyebabkan kalian tuh bertengkar terus ya. Kita simak lagi, kita bahas dari kartu Knight of Pentacles-nya. Di sini aku lihatnya gini, kamu tuh kayak sedang diganggu ya, mungkin ini ujian juga sih ya, awal musim tahun ini ya, berada di Cancer gitu. Atau mungkin juga ada di Aries, ini Cancer, Aries ya, dan ada Capricorn ya, lalu juga dengan si Libranya ya, Libra, oke. Ini adalah awal musimmu yang penuh dengan ujian, tapi sebenarnya ini akan menyelamatkanmu dari beberapa kerusakan mentalmu, bahkan kesengsaraan kehidupan kamu di masa depannya. Aku mau ngasih tahu ya, dia membutuhkan validasi karena ngerasa kamu sudah bermain di belakangnya dia bersembunyi, kamu menyimpan sesuatu atau kamu memang sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Ini kata dia ya. Oke, di Seven of Swords dia takut banget, dia khawatir nih, makanya dia diem aja tapi memperhatikan kamu dan sering banyak pikiran ya, karena dia kayak ngendap-ngendap sering memperhatikan kamu, atau mungkin juga dia sengaja suka ngintip-ngintip ponsel kamu. Itu bisa jadi, coba dicek teman-teman ya. Kita lihat ada Ten of Swords di sini. Kamu ngerasa memang banyak tekanan dari luar datangnya ya, tapi dari itu semua kamu udah tahu siapa-siapa orangnya, dan kebanyakan orang-orangnya adalah orang-orang yang kamu bantu dan yang selalu kamu dengar ceritanya. Bahkan mungkin mereka ini seakan-akan peduli, padahal sebetulnya mereka hanya ingin memecah belah hubungan kalian gitu ya. Oke, kok bisa sih kayak gitu? Kenapa? Entahlah, mungkin ini juga sebab dari semesta ya. Bukan karena kebencian. Kalau aku lihat di sini tidak ada kebencian yang datang dari luar, melainkan memang pasangan kamu ini, seseorang yang ingin dipalidasi ini punya sifat yang keras ya. Dia tuh bagaikan orang yang ingin disembah, ngerti Leo, Aries, Sagittarius ya, dan Scorpio. Libra juga ya, karena dia merupakan sosok yang pinginnya dihormatin. Jadi kalau kamu mau menyayangi dia, cinta kasih ke dia, dia senang dihormatin, dipuji di depan orang banyak gitu. Tapi belum tentu ya dia akan balik membuat diri kamu menjadi lebih baik hasil dari jerih payahmu, apa ya namanya, memanipulasi dengan mengiming-imingi dia dengan perkataan-perkataan baik-baik gitu ya, muluk-muluk memuji dia gitu, menjilat dia. Bukan, kamu tidak akan mendapatkan mungkin apa ya, hal-hal yang baik yang kamu lakukan, tetapi akan ada selalu jalan terbaik di dalam hubungan ini. Kalau aku lihat seperti itu ya. Aku lihatnya gini, orang ini tuh memang tipenya semangat banget, seneng dipuji orang banyak. Jadi kamu tuh harus bisa ngeblend gitu, harus bisa nge-support dia supaya dia di mata orang lain tuh terlihat berwibawa dan baik gitu ya. Itu nomor satu kalau kamu ingin mendapatkan perhatian dari dia. Dan yang kedua, kamu selalu berusaha tampil baik, bagus, rapih, cantik, ganteng, atau apapun itu yang membuat diri dia akan dibanggakan oleh orang lain, dan kamu akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Ya, di sini mungkin kamu kelelahan dengan cara dia bersikap atau menginginkan kamu seperti itu. Kamu pingin jadi apa adanya diri kamu. Ten of Swords ya. Pingin seperti apa yang maunya kamu aja. Nggak mau kamu disetir orang lain atau dia gitu.
Sedangkan dia maunya kamu seperti itu, kamu harus baik kepada orang yang baik sama dia, sedangkan mungkin perasaan kamu sedang tidak enak, mungkin juga kamu punya intuisi yang tajam, punya penangkapan atau paham ya penilaian energi seseorang, sehingga kamu tidak semua orang kamu akan perlakukan baik, tetapi tidak dengan pasangan kamu yang selalu menuntut kamu untuk mengikuti apa yang menjadi keinginannya dia. Misalkan seperti itu ya. Dia mungkin boleh bercanda-canda dengan lawan jenis, tapi kalau dia lihat kamu, dia pasti akan komplain dan marah, dia nggak suka. Sedangkan kamu mungkin juga di sini adalah seseorang yang punya popularitas di masyarakat, bahkan pandai dalam public relationnya mungkin juga ya, kamu banyak disukai orang, tapi akhirnya jadi terhambat karirnya ataupun kebahagiaan kamu di dalam kehidupan ini karena ulah atau sikapnya dia ya, yang selalu pengen menang sendiri, pingin selalu dianggap terbaik ya oleh orang-orang, dan ini akan jadi beban kamu selamanya kalau sama dia. Dia kalau ada susah kamu bantu, tapi kalau kamu ada susah, kamu agak susah untuk minta bantuan dia, bener nggak? Ya, karena dia tuh banyak kayak lebih mikirin diri sendiri kalau aku lihat. Queen of Wands, perasaannya sama kamu kenceng, punya gairah yang tinggi. Dia memang suka sama kamu, betul-betul tertarik sama kamu, dan punya gairah seksual yang tinggi juga sama kamu. Eight of Pentacles, dia orang pekerja keras dan emang bener-bener workaholic banget dan suka banget kerja, mungkin seharian full. Kadang mungkin juga dia bener-bener sering banget mengabaikan kamu, dan kali ini dia pingin banget kamu perhatian ke dia ya. Dia nggak bisa lagi cari yang lain, bahkan dia tidak ingin memiliki hubungan dengan orang lain yang baru ataupun siapa gitu. Di dalam pikiran kamu mungkin ada something yang jelek, mungkin mikirnya dia akan meninggalkan kamu atau apa. Enggak, dia benar-benar tulus mencintai kamu. Dia memang berharap banget kamu bisa mencintai dia seperti apa yang dia inginkan di dalam kalbunya, di dalam batinnya. Yang selama ini dia inginkan adalah perhatian dari kamu. Tapi mungkin kamu lebih tertuju kepada sikap negatif yang dia sering perlihatkan di kamu ya. Ini yang membuat kamu sulit untuk bisa selaras dengan dia saat ini. Ya, aku lihat di sini ada Six of Swords. Kamu tetap pengen pergi dari dia gitu. Kamu udah ngerasa secara energi tidak cocok, tidak enak gitu sama dia, yang membuat banyak masalah dalam keseharian kamu, dan kamu butuh ketenangan sebetulnya ya. Di dalam kehidupan ini kamu hanya butuh ketenangan loh kan. Pada akhirnya kamu bukan butuh cinta, tapi butuh ketenangan. Aku lihat di sini the word ya, kamu pingin pergi banget dari dia. Ini kepinginan kamu di dalam hati ya, secara energi kepingin pergi dari dia. Kamu butuh ketenangan karena ini selalu terus dan terus berlangsung. Masalah ini tiada pernah berganti dan ada perubahan dari sikap dia maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin tidak akan bermasalah, berdampak di dalam kehidupan asmara kalian jika pasangan kamu ini bisa balance atau selaras sama kamu. Tapi ini enggak, kamunya baik, dianya baik, kamunya enggak. Jadi enggak bisa balance, enggak bisa selaras, akhirnya bertabrakan dan sering ada pertengkaran di sini ya. Komunikasinya enggak enak, enggak lancar. Banyak banget masalah di dalam komunikasi. Tuh, banyak perselisihan di sini karena diwarnai atau dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kamu, yang ada di luar gitu. Ini berpengaruh banget karena pasangan kamu ini sangat ngedengerin omongan orang lain ketimbang omongan kamu. Bener ya kan teman-teman? Karena di sini terlihatnya seperti itu. Dia lebih percaya dengan omongan anggota keluarganya ketimbang kamu yang punya mungkin pengalaman, atau mungkin juga kamu ngerasain sendiri rasanya seperti apa, tapi dia tidak paham ya, tidak membela kamu, tidak berada di posisi kamu, justru dia berada di keinginannya di seperti orang-orang yang ada di luar gitu ya, yang di lingkungan dia, seperti mungkin saudaranya ya, sepupunya, keponakannya, atau mungkin juga bapak ibunya gitu ya, mungkin mertua. Ini mempengaruhi hubungan kamu sama dia di kehidupan kamu saat ini. Dia memang sangat mencintai kamu dan dia butuh validasi dari kamu, tetapi dia tidak pernah mengerti apa sebetulnya yang kamu butuhkan adalah ketenangan. Ketenangan dengan cara apa? Dia jangan pernah memaksakan kehendaknya untuk
kamu lakukan sesuatu terhadap keinginannya dia. Misalkan kamu memang tidak suka dekat dengan orang ini ya, yang misalkan nih ya, dia punya saudara, misal punya orang tua. Terus orang tuanya itu mungkin cerewet, di sini bawel, di sini judes gitu ya, angkuh gitu ya. Karena mungkin dia juga orang berduit, punya punya uang, punya wilayah, punya kekuasaan. Kamu harus tunduk sama dia untuk apa? Untuk mendapatkan kasih sayang dia. Tapi kamu di sini nggak cocok sama kamu dan dia memaksa. Akhirnya apa? Bertengkar gitu. Kamu pengen dia ngedengerin apa menjadi keinginan kamu. Kamu nggak ingin merusak dia dengan orang lain, tetapi cukup dia bisa menghormati apa yang menjadi kebutuhan kamu, keperluan kamu. Jadi dia tidak perlu harus kayak membatasi ruang gerak kamu, atau kamu juga banyak dicurigain karena kamu nggak bisa baik dengan anggota keluarganya, atau mungkin juga masalah komunikasi kalian yang udah sama sekali nggak pernah ngobrol ya. Ini bisa terjadi karena sikapnya dia yang selalu kepingin diutamakan, tapi kamu nggak pernah diberikan apa ya, hak menjadi pasangannya dia untuk berbuat apa, buat ngapain, minta apa, agak sulit gitu ya. Orang ini cenderung seperti itu ya. Dan aku lihat di sini energi dari si Libra, di sini Aries dan Cancer. Oke, ada Sagittarius juga dan Aquarius. Ke depan akan seperti apa sih hubungan kamu dan dia? Di sini ada Eight of Swords. Aku lihat kebingungan sih ya. Ini bingung bener-bener karena kamu juga mungkin membuat sekat gitu ya, membuat batasan di dalam hubungan kamu dengan dia. Kamu tidak lagi mungkin ikut campur atau peduli atau ingin tahu tentang hal apapun yang terjadi pada diri dia ya. Bukannya kamu tidak peduli, tapi kamu lebih memberikan apa ya, kelonggar atau memberikan hak aja lah sama dia lah, terserah gitu, dia mau senang-senang asal tidak berkhianat kepada kamu ya di sini. Karena kamu udah rasanya sakit banget, nggak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali kamu menyelamatkan diri kamu sendiri. Di dalam hubungan ini kamu memang nggak bisa putus, nggak bisa berpisah dari dia ya, karena memang secara keinginan dalam batinmu pun juga tidak ada rasa ingin pergi dari dia, walaupun itu berat, walaupun itu sering terjadi, tapi kamu tidak pernah meninggalkan dia gitu loh ya. Yang aku lihat di sini mungkin keluar dari kartu Six of Swords dengan Eight of Swords di sini. Kemungkinan besar memang ragu untuk apa ya, untuk meninggalkan dia ya. Keinginan buat berpisah ada, tapi ragu untuk meninggalkannya. Gimana ya? Niat ada, tapi kok nggak jadi-jadi buat ditinggalin perginya gitu. Banyak pertimbangan gitu. Kalau kamu sudah punya pernikahan dengan dia ya, ini agak susah gitu, apalagi kalau punya anak ya. Jadi nggak jadi-jadi kamu pergi dari dianya gitu. Tapi kalau kamu di sini nekat gitu pergi, di sini aku lihat kamu memang akan mengalami beberapa kendala, tetapi itu akan berhasil dilewati sih. Kalau aku lihat ada Three of Wands. Justru banyak kebahagiaan loh yang aku lihat gitu ya di dalam batin kamu setelah kamu mengundurkan diri dari dia, atau cari jalan lah gitu ya. Apa di situ banyak banyak yang ingin kamu nikmati, dan kalau kamu akan dapatkan itu meskipun akan susah payah gitu jalannya gitu ya. Akan susah payah, tapi kamu diberikan kebebasan mengatur dirimu sendiri gitu. Kamu yang memegang tongkatnya gitu. Bukannya kamu bukan nggak mau nunduk. Misalkan kamu adalah laki-laki yang nunduk sama perempuan juga nggak bisa dong ya. Punya hak untuk menjadi seseorang yang berwibawa gitu, didengar omongannya ya, dan juga disegani oleh keluarganya, bahkan mungkin masyarakat, adalah hasil dari sikap diri kamu atau dari orang tuanya atau orang yang dekat dengan dia yang menyebabkan dia akan dihormati di luar. Tapi kalau dari keluarga kamunya nggak ada yang ngehormatin, dianya laki-laki pasangan kamu ini, dan dia merasa terhina, dia akan meninggalkan kamu udah pasti. Tapi kalaupun emang dia memberatkan keluarga, dia bertahan, tapi dia akan penuh dengan sikap cuek, diem, dingin, yang nggak gembira gitu ya. Susah untuk diajak komunikasi, kalaupun itu tidak berhasil bercerai atau berpisah dari kamu. Tetapi kalau dianya adalah perempuan dan kamunya laki-laki, kamu yang menyuruh dia untuk menunduk, untuk menghormati mungkin keluarga, tapi dia mungkin ngerasa tidak nyaman dengan orang tersebut, mungkin dia ngerasain
penindasan atau mungkin pernah disakiti dan kamu mungkin sudah dikasih tahu gitu ya bahwa wanitamu disakiti, tapi kamunya tetap mengelak dengan dengan ceritanya dia, dengan keterangannya dari dia, maka dia pun akan diam gitu, nggak punya gairah sama kamu, nggak akan punya perhatian gitu. Dan dia terpaksa diam bersama dengan kamu di dalam hubungan ini ya. Karena apa? Karena dia wanita gitu. Padahal dia pingin pergi dari kamu, tapi di sini ragu. Ragunya kenapa? Mungkin banyak kendala yang dia masih bingung akan seperti apa jalan yang dia tempuh. Dan ini lagi dia planningkan, bisa jadi dalam waktu dekat ini akan ada perpisahan gitu. Ya, keegoan karena rasa cinta yang dimiliki dia terhadap kamu, ya memaksa kamu memvalidasi semua tentang dia gitu ya, tapi kamu sendiri tidak diberikan hak-haknya dan tidak diberikan kasih sayang oleh dia dengan setulus hati. Tidak dinampakkan gitu mungkin dengan barang mewah atau mungkin pemberian materi yang cukup besar ya, tapi dia tidak adalah ke sana, tapi tuntutannya terlalu banyak ya udah pasti gitu. Udah pasti ini nggak akan berhasil hubungan ini. Ya, banyak penderitaan salah satu pihak, aku lihat seperti itu. Dia pengen divalidasi tapi kamu sendiri banyak disakiti. Sekarang aku mau ngecek dulu energinya kamu ya, gimana sih terhadap hubungan ini. Coba aku lihat dulu ya. Kamu akan melakukan apa nih? Di sini ada As of Pentacles. Sebenarnya kamu mau fokus di karir sih ya, pingin ngejalani kehidupan yang baru. Kamu pingin banget dalam waktu dekat ini, kamu kepingin banget ngejalani hubungan baru. Hubungan baru di sini mungkin dengan dunia luar ya. Kamu pingin menjalankan ide-ide kamu mungkin yang selama ini sudah terhambat, terbatasi karena keadaan dan kondisi kamu yang sulit, yang tidak memungkinkan atau mungkin memang belum dapat jalannya. Dan ini energimu saat ini ya, kepingin ngejalanin ide-ide yang kamu sudah rancang gitu. Dan apa ya, menyambut kebahagiaan gitu. Kebahagiaan kamu adalah hal-hal yang ada di luar sana, tapi bukan karena kamu ini punya orang lain, tidak, tetapi ini lebih seperti kayak butuh tempat yang baru. Butuh tempat yang baru untuk kamu bisa lebih berprestasi dari hari ini. Kamu tidak memikirkan lagi cinta ya di sini, tapi lebih kepada kehidupan nyata yang real, yaitu tentang kehidupan yang sesungguhnya, yaitu tentang keuangan, ya, finansial kamu gitu ya, dan kestabilan kamu di dalam kehidupan ini. Dan di sini kamu juga tidak memunculkan hati kamu buat dia tuh ya. Ada Eight of Pentacles. Di sini aku lihat kamu pengen bekerja keras di luar sana ya. Pengen mungkin membeli sesuatu yang jadi impian kamu. Ada Prince of Cups. Perasaan cinta itu memang ada buat dia, tetapi di sini juga kamu nggak bisa terus terang bahwa ini bukan untuk apa namanya, dikuatkan gitu ya, untuk menjadi penguat lah di hubungan ini. Kamu tidak menginginkan hal tersebut. Kalau memang ditanya cinta nggak sama dia, kamu cinta, kamu sayang. Tetapi bentuk cintanya ini, bentuk sayangnya ini bukan untuk menjadi penguat hubungan kamu dan dia. Karena aku lihat memang kamu sedang berusaha banget untuk keluar ya, ingin hidup yang baik, yang bahagia, yang stabil. Karena bersama dengan dia nih banyak kesulitan. Jadi kamu pingin secara energi bebas di sini ya, bebas di sini, pingin ke tempat yang kamu tuju gitu. Mungkin kamu nggak seneng di wilayah tempat tinggal kamu saat ini, mungkin ya banyak pengaruh jelek di hubungan asmara kamu pengen keluar dari situ atau pindah ya. Atau mungkin juga berasal dari si pasangan kamu pingin tetap selesai gitu dengan pasangan kamu. Dan ya di sini The Empress, pingin jadi penguasa. Maksudnya gini loh, selama ini kamu tuh disuruh ini disuruh itu, tidak sesuai dengan apa kata hati kamu benar-benar berseberangan lah dengan pemikirannya dia ya.
dan kamu pingin bebas, pingin lepas dari pasangan kamu ini, ya ini ya, nggak mau dikendalikan, nggak mau lagi ngikutin apa yang menjadi keinginan dan kesenangannya dia, tapi itu tidak memberikan kebahagiaan ke kamu. Kamu memberikan kesenangan buat dia, tapi kamu sendiri nggak dapat kebahagiaan itu. Makanya kamu nggak mau, pingin bebas, pingin menjalankan usaha ya, pingin kerja keras untuk mendapatkan, mengumpulkan uang ya. Dan kamu juga di sini mungkin mengenai perasaan kamu terhadap dia ya nggak terlalu kamu pikirin sih, lebih ke tepatnya ingin punya tempat tinggal yang nyaman ya, ingin punya wilayah yang tenang lah gitu. Kalaupun kamu sama dia akan pergi bersama, di sini akan mendapatkan kesenangan di luar sana ya, tempat yang jauh membuat nyaman kehidupan kamu ya, yang jauh dari mungkin dari orang tua atau mungkin dari orang-orang yang toksik ya, keluarganya. Iya, aku lihat di sini akan ada keberhasilan. Prince of Wands. Ya, apapun yang menjadi keinginan kamu dan dia pasti akan tercapai gitu. Karena selama ini energi kamu tuh kayak diikat ya sama energi negatif dari orang-orang yang ada di sekitarnya dia, dan ini berpengaruh banget di kebiasaannya dia ngambil keputusan atau cara bicara dan berpikirnya dia ke kamu. Ini membuat hubungan ini jadi kacau balau dan akhirnya memang harus ada pilihan di sini. Energi kamu tetap nomor satu, ingin pergi dari dia ya. Two of Wands. Kalau dia mau ikut juga kamu tidak menyalahi sih ya, maksudnya tidak meninggalkan dia. Tetapi di sini kamu kayak pingin lepas dari pasangan kamu juga ya, secara energi. Kalau memang nih udah menikah, bukan karena orang lain, ada yang lain, tetapi memang kamu pingin keluar dari suasana yang menyesakkan dadamu ini. Udah lama sepertinya hubungan kamu mengalami hal seperti ini dengan dia ya. Dan kamu sudah banyak mencari lokasi, sudah banyak mungkin juga bertanya-tanya kepada orang-orang yang dekat sama kamu ya, untuk memberikan saran, memberikan jalan. Karena kamu di sini udah tidak kerasan gitu ya bersama dengan dia, dan ingin memilih tujuan yang sudah kamu planningkan sejak lama. Di sini aku lihat seperti itu. Dan masih belum ada pergerakan, masih bingung. Energinya masih belum ada pergerakan, masih aja di sini ada kebingungan ya, entah apa yang kamu bingungkan. Di sini ada Seven of Wands. Oke, mungkin pekerjaan ya. Kalau kamu mau pindah kerja, mau pindah rumah, tetapi tempat usaha belum kamu dapetin ya, kamu khawatir nanti ada kesulitan di tempat yang baru tentang hal pekerjaan. Di sini kamu juga lagi mikir ini dulu sih, mungkin lagi apa ya, menyusun strategi, menyusun rencana, berusaha dulu gitu, ngumpulin pundi-pundi atau entah apalah itu ya untuk menjadi modal. Yang pasti pengen banget segera dalam waktu dekat ini pindah ya, pindah rumah atau pindah tempat kerja gitu. Intinya kamu pingin jauh dari tempat yang saat ini kamu tinggali, atau mungkin juga dengan pasanganmu saat ini. Oke. Di sini ada Three of Cups ya teman-teman ya. Mungkin kamu nanti secara energi nih, kamu kepingin ada yang ngebantu kamu ya keluar dari situasi ini, dan mungkin bisa memberikan tempat baru ya, ataupun tawaran kerja gitu, tapi di tempat yang jauh dari yang saat ini kalian diami gitu ya. Kalaupun di sini aku lihat ada permasalahan dua hati gitu, ya kamu lebih memilih untuk melepaskan yang saat ini bersama dengan kamu. Kamu memilih mungkin dengan orang yang lain ya, karena di sini banyak hal yang sudah dia buat luka di kehidupan kamu, sehingga kamu kayak udah nggak ada kata maaf buat dia ya. Kayak udah nggak peduli. Nih King of Wands loh teman-teman, kamu energinya udah nggak peduli sama dia, udah masa bodoh, dia mau kayak mana, kayak mau gimana gitu ya, mau nggak ada kesedihan lagi, nggak ada air mata di mata kamu tuh, udah apa ya, sudah kering untuk dia gitu, menangisi dia ya. Dia sendiri tidak pernah memberikan kebahagiaan buat kamu, makanya kamu kepingin banget ini tuh ya, menjauh dari dia. Saat ini kamu juga banyak mendapatkan kesusahan itu karena dia gitu loh ya.
Dan perginya pun kamu dari dia bukan karena untuk bersenang-senang, tetapi untuk memulihkan keadaan mental kamu gitu ya. Di sini aku lihat seperti itu, dan ada Four of Wands, ada Ace of Wands, satu lagi ada Queen of Swords tuh ya. Kamu pingin ada perubahan di dalam kehidupan ini ya, dari perasaan kamu juga ya, dari kehidupan kamu di sekitar dengan orang-orang yang ada di situ. Kamu pingin memperbaiki image kamu ingin memperbaikilah semuanya yang ada saat ini sedang kamu alami. Kamu pingin dimulai lagi dari nol segala sesuatunya ya, karena kamu apa ya, kalau kata HP mah udah nggak pernah dimatiin, harus dimatiin dulu gitu ya, di shutdown dulu biar kembali ke awal lagi, biar bagus lagi bawaan si handphonenya kayak gitu. Kamu tuh udah capek banget gitu ya di hadapan dengan ujian-ujian yang luar biasa ini. Belum pasangan kamu, belum lagi mungkin keluarganya, belum lagi orang-orang di sekitar, dan juga pekerjaan yang membuat mental kamu tuh bener-bener amburadul. Tapi di sini aku lihat kamu luar biasa kuat. Kamu mampu loh mengatur semua permasalahan yang datang ini loh. Jadi kamu gak terlalu rusak secara mental. Kamu udah kayak punya perlindungan gitu ya. Bahkan udah dari jauh-jauh hari bakal kayak mana gitu kehidupan kamu dengan dia ke depannya. Makanya kamu kayak prediksi-prediksi yang kamu khawatirkan tuh bener-bener kejadian gitu. Dan saat ini kamu lagi dalam keadaan stabil secara finansial dan kesehatan, dan ini pengennya saat ini waktunya yang tepat gitu ya untuk mengikhlaskan mungkin yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Tetapi aku lihat di sini kamu masih ragu ya untuk meninggalkan dia. Tapi secara batin dia udah tahu kok gitu tujuan kamu. Mungkin ada orang lain atau mungkin ada sesuatu yang kamu sembunyikan gitu. Tapi dia nggak tahu kalau memang kamu sebetulnya tidak mau tinggal di mungkin apa ya, memiliki hubungan dengan dia lah gitu, intinya gitu ya. Atau tinggal di tempat dimana ada orang-orang yang dekat dengan keluarganya gitu ya, atau dikelilingi oleh orang-orang yang dia sayang tapi justru malah ngerusak kamu gitu ya. Kalau aku sih seperti itu, kalau aku lihat gitu. Akan ada perceraian nggak sih atau perpisahan nih? Kalau aku lihat di sini enggak. Cuman kamu pingin apa ya, kabur-kaburan, mungkin kayak diem gitu ya, nggak mau dengerin ocehannya mungkin. Iya, kamu akan lebih cuek, lebih dingin, lebih keras hati, lebih susah untuk berkomunikasi, itu ada. Tetapi kalau perpisahan di sini aku lihatnya tidak akan dilepas oleh dia akan ngejar-ngejar kamu terus. Bahkan dia akan ngerusak loh nih secara nama baik. Orangnya bener-bener bisa dilihat NPD, bisa dilihat dia NVD, atau orang yang apa ya, nggak bisa ini loh, dia itu tidak pernah introspeksi diri loh kalau dia itu salah gitu ya. Kan dia ingin hidup bahagia bersama dengan kamu, tapi dia nggak mau ngalah gitu, nggak mau membantu kamu, nggak mau ngelindungi kamu dari kejahatan orang lain yang merusak kamu gitu ya. Ada saja mungkin, tapi ini kebanyakan dari orang-orang terdekatnya, mungkin temennya, sahabat, saudara, atau anggota keluarganya, atau mungkin juga orang tuanya gitu, yang membuat kamu kayak capek di hubungan ini ya. Kalau udah berpisah, ini dia bener-bener kayak mantau terus. Sumpah serapah ada, mantau terus, sumpah serapah ada, dan kamu kayak dicari-cari dia terus nantinya. Gitu ya. Dan kalau misalkan dia sering masuk ke akun media sosial kamu ya, udah berpisah saat ini, lihat deh, pasti dia ngomonginnya yang jelek-jelek, kayak membeberkan kamu ke orang-orang banyak biar kamu tuh malu gitu ya, kayak gitu orangnya. Kamu mungkin nggak mau ngerusak nama baik dia, tapi dia bisa ngerusak nama baik kamu segitunya. Iya, orangnya begitu berani banget. Karena sebenarnya ya teman-teman, mau tahu nggak, anehnya dia memang sayang banget loh sama kamu. Dia nggak mau berpisah sama kamu itu. Makanya dia pengen validasi, kenapa sih kok kamu diem, nggak perhatiin gitu. Tapi ya itu, aku lihat sikapnya dia yang banyak mempengaruhi
hubungan kamu, mental kamu dengan diri kamu sendiri. Jadinya kamu di sini apa ya, kayak udah pada ambang batas gitu loh ya. Udah pada ambang batasnya gitu. Tidak mau lagi memberikan kesempatan gitu kepada dia. Mungkin udah nggak percaya lagi gitu loh. Dia punya janji-janji manis saja udah nggak keinginan gitu untuk menikmatinya. As of Wands, pingin banget segera merealisasikan apa yang menjadi tujuan kamu, apa yang menjadi cita-cita kamu, dan saat ini kamu tidak mau tunggu-tunggu lagi gitu. Kamu sudah merubah pikiran kamu, tekad kamu aja masih belum bulat. Ya, kenapa? Karena kamu kayak apa ya? Kayak menyayangkan atau eman hubungan ini gitu. Ini perasaan sih soalnya nih. Perasaannya aja yang nggak kuat, tapi secara pikiran mau pengen banget udah selesai hubungan ini, dan ya pengen ngerealisasiin gitu, ngelaksanain untuk action apa yang udah diplanningkan, pengen action nih, pengen segera dilaksanakan, tapi di hatinya masih belum full, masih belum bulat kayak gitu guys. Oke, ini energi dari Capricorn ya, Capricorn, Virgo, Taurus, ada Gemini, Leo, Virgo, Aquarius, dan Taurus, Cancer, Libra, Aries. Kita lihat untuk inisialnya ya, energi dari inisial siapa. Semoga dapat satu nama. Ada Y, G. Teman-teman semuanya, mohon maaf ya kalau banyak kata-kata yang menyinggung perasaan. Tidak ada kesengajaan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu, panjang umur, dan murah rezekinya. Tetap waspada ya, karena sebenarnya penyakit itu datangnya dari pikiran, dan kebanyakan orang-orang yang merusak pikiran kita itu adalah orang-orang dekat ya. Orang-orang yang dekat dengan kita, terutama ibu bapak, atau mungkin yang sudah menikah itu mertua ya, atau saudara-saudaranya, itu hati-hati ya, karena memang mentalnya luar biasa. Lebih baik jaga jarak, jaga apa ya, kalau jaga sikap mungkin udah, kayak jaga jarak deh nomor satu ya, karena bertambah jauh maka kamu akan bertambah damai daripada kalian berdekatan gitu. Pasti seringnya bermusuhan ya, mungkin iri, bukan karena iri ya, tapi lebih karena kayak pengen dapat pusat, kayak gimana ya, mungkin ada ketidaksengajaan sih kamu mendapatkan permasalahan ini tuh ya. Nggak ada rasa iri aku lihat tuh, cuman mungkin sikap si pasangannya aja sih sebenarnya gitu loh, itu berdampak banget di hubungan kamu. Gitu ya, bukan karena mungkin sikap orang banget. Memang di luar mempengaruhi hubungan kalian, tetapi yang nomor satu sebenarnya harusnya si pasangan sih yang lebih membela kamu. Jadi kamu juga nggak terlalu apa ya, bersikeras, tetap keinginannya untuk ninggalin dia ya nggak. Ya bener ya. Oke teman-teman semuanya, mau undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya, sehat selalu, panjang umur.